Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Nur Sahid dari SD Negeri 1 Kuta Banjarnegara dan rekan saya Anggun Kusumawardani dari SD Negeri 2 Kebon Dalem, serta rekan yang satu saya Tri Setiadi dari SD Negeri 2 Binorong. Kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sehat, Sahid. Bu Anggun sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Sahid gimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga atas doanya Bu Anggun. Itu. Alhamdulillah. Bu Anggun katanya hari ini mau mengadakan coaching ya? Betul, hari ini saya akan coaching. Iya, kalau boleh tahu itu coachingnya itu dengan teman sejawat di sekolahan atau mungkin teman di luar sekolahan seperti itu? Iya, kebetulan teman rekan sejawat. Oh iya. Begini Bu Anggun, sebelum nanti Bu Anggun melaksanakan coaching dengan teman sejawat, saya mohon waktunya apa diperbolehkan untuk nanti berbincang sedikit dengan Bu Anggun begitu? Boleh, boleh. Boleh ya, iya. Sebelum melakukan proses coaching, ini nanti antara coach juga coachee akan saya amati dalam prosesnya. Coaching itu nanti saya sebagai observer akan mengamati Bu Anggun apakah nanti coaching tersebut sesuai dengan alur tirta dan sebagainya ataupun dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu. Nanti Bu Anggun santai saja, berjalan dengan alami saja dengan coachingnya begitu ya Bu Anggun ya. Ya. Terus yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Anggun nanti dalam proses coaching itu gali kepada coachee tersebut Bu Anggun? Oke, jadi dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi inti tentunya yang ada di dalam kegiatan aktivitas coaching. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua saya ingin mendengarkan aktif, dan yang ketiga ingin membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Pak Sahid. Berarti tiga-tiganya itu nanti bisa digali semua ya Bu Anggun kepada coachingnya. Nah, ini dari tiga tersebut, komponen-komponen tersebut, adakah kira-kira yang prioritas nantinya yang akan diutamakan oleh Bu Anggun seperti itu antara tiga itu, atau tokoh tiga-tiganya juga menjadi prioritas Bu Anggun? Itu seperti apa Bu Anggun? Yang menjadi prioritas mungkin yang akan lebih spesifik gitu ya Pak. Ini saya mungkin akan lebih memperhatikan tentang mendengarkan aktif dan bagaimana caranya untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan lebih spesifik lah. Karena untuk menggali pemahaman si coachee tersebut ya, jadi betul, harus mendengarkan secara aktif seperti itu. Kemudian dari dua-duanya itu yang Bu Anggun nantinya akan kembangkan yang lebih spesifik itu kan mendengarkan aktif ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaiannya itu apa saja Bu Anggun? Iya, kalau indikator ketercapaiannya, saya kira bahwa itu indikator ketercapaiannya kalau si coachee itu mampu menggali idenya sendiri, menemukan solusi terhadap permasalahannya, kemudian coachee juga mampu membuat rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur tirta, begitu Pak. Iya. Ya bagus sekali Bu Anggun, nanti kalau memang yang Bu Anggun harapkan itu tadi tercapai semua indikatornya, semoga berhasil juga apa yang nanti diminta oleh coachee kepada Bu Anggun sebagai coach dalam proses coaching tersebut. Semoga berjalan lancar Bu Anggun sesuai dengan harapan coachee tentunya, karena yang mempunyai harapan adalah coachingnya Bu Anggun sebagai nanti perantara atau sebagai pembuka pintu seperti itu. Ya seperti itu dulu Bu Anggun. Selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun ya Bu Anggun. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Sahid. Oke, nanti ketemu lagi setelah observasi ataupun proses coaching berjalan begitu Bu Anggun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahid. Ya, Selamat siang Bu Anggun. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Tri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bangun sehat. Alhamdulillah baik. Iya, Gimana ini nih, ada yang mau dibicarakan nih katanya? ada Bu Anggun, ini saya lagi ada banyak pemikiran ya, Jane. Ini saya pengen ketemu Bu Anggun untuk ya paling tidak mengurai dan dapat solusi lah gitu. Begitu. Kira-kira apa sih yang sedang mengganjal di perasaannya atau unek-uneknya Pak Tri yang mungkin akan kita perbincangkan hari ini nih Pak Tri, monggo silahkan disampaikan. Lah ini Bu Anggun, jadi di SD saya itu kan ada banyak guru senior ya. Dari guru senior ini ya selain lah kita tahu lah pembelajarannya juga monoton ya, konvensional, terus caranya pokoknya masuk kelas, terus buka buku, ngajar, tulis di papan, selesai gitu. Lah ini padahal saya kemarin sudah melakukan ada penularan bahwa pembelajaran sekarang kalau di kurikulum Merdeka kan harusnya sudah mulai beragam lah setidaknya ya. Beragam, kemudian setidaknya ya dibutuhkan murid itu apa nanti kita mulai sediakan atau kita wujudkan gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi kondisinya kalau di sekolahannya Pak Tri itu berarti masih banyak guru-guru yang pembelajarannya itu masih monoton. Padahal seharusnya menurut Pak Tri sesuai dengan sekarang ini adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu Pak Tri ya? Iya betul Bu. Itu. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Tri tadi nih, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuannya Pak Tri atas percakapannya ini, nanti yang ingin didapatkan Pak Tri apa coba? Saya kepengen punya solusi ini Bu, solusi praktis lah setidaknya nanti ya untuk ke teman-teman guru ini supaya saya tidak seperti menggurui atau saya tidak ngasih langsung Bu harus begini-gini Pak, harus begini, bukan, tapi saya kepengen dari terakhir penularan yang saya berikan atau saya disampaikan ke mereka itu ada manfaat atau ada peningkatan lah, setidaknya ada perubahan di kelas itu menjadi pembelajarnya lebih menarik atau siswanya lebih senang begitu, atau setidaknya ya mendekati standar di kurikulum Merdeka begitu Bang. Oh, oke begitu. Jadi Pak Tri ingin meningkatkan pembelajaran ya. Betul, di sekolahnya Pak Tri kayak gitu. Nah, kira-kira strategi apa nih yang misalkan bisa Pak Tri lakukan untuk meningkatkan pembelajarannya agar tidak monoton lagi kayak gitu? Kira-kira apa Pak Tri? Kalau strategi ya mungkin saya bisa mulai dengan sebetulnya konsultasi dengan kepala sekolah atau mungkin dengan rekan sejawat lain yang sepikiran lah dengan saya nanti supaya memikirkan solusi atau paling tidak ada gambaran nanti mau gimana ini teman-teman yang senior ini yang masih belum bisa dibilang kurang standar gitu ya. Atau saya mungkin nanti di komunitas praktisi bisa kita bahas begitu. Itu gambaran saya sementara seperti itu. Oke, nanti Pak Tri berarti akan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga mungkin juga sharing ya dengan teman-teman yang lain juga bagaimana caranya meningkatkan pembelajaran di sekolahan. Nah, kira-kira strateginya apa tuh Pak Tri? Kalau Pak Tri sudah ini rasa nih misalkan ya dengan kepala sekolah, dengan teman-teman juga sudah memperbincangkan. Oke nih. Nah, Pak Tri kan tentunya punya gambaran nih apa yang akan dilakukan kira-kira. Coba ceritakan. Iya. Kalau gambaran saya sih setidaknya nanti kalau sudah komunikasi dengan kepala sekolah ya ada satu rangkaian kegiatan atau setidaknya ya kayak program lah itu. Paling tidak ada semacam IHT atau ada program saya mengulangi penularan tapi lebih intensif ya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau setidaknya malah syukur beliau-beliau yang senior ini mau bergabung di komunitas praktisi dan mengungkapkan kekurangannya apa sih, terus nanti kita temukan solusinya bareng-bareng begitu. Oke, jadi Pak Tri nanti mungkin solusinya tadi yang disampaikan akan mengadakan IHT atau juga untuk memberdayakan komunitas praktisi begitu ya yang dimaksud Pak Tri gitu. Nah, Pak Tri, kira-kira nih ada yang perlu dimintai bantuan, maksudnya Pak Tri bisa minta bantuan siapa nih untuk agar yang ingin Pak Tri lakukan, yang direncanakan itu bisa dilaksanakan mulus lancar kayak gitu ya, bisa tercapai lah kayak gitu. Ada sih, ada ya selain kepala sekolah ya, beliau kan punya wewenang gitu. Selain punya kepala sekolah ini kan nanti bisa mengutarakan program yang misalnya saya ajukan kok di ACC atau disetujui bisa jalan kan. Kemudian
pikiran saya mungkin ada sumber lain itu yang mungkin lebih dipercaya itu lebih baik dari saya waktu ketika penularan hal-hal baik tentang kurikulum Merdeka ini, mungkin dari pengawas atau dari rekan guru dari sekolah lain begitu bisa kita undang, mungkin seperti itu. Oke, berarti Pak Tri nanti akan minta barangkali kepala sekolah bisa membantu atau juga apa namanya Pak Tri sendiri ya yang mungkin akan berbagi praktik baiknya atau juga dari sumber-sumber lain begitu Pak Tri. Betul sekali. Dari atau narasumber lain yang bisa membantu Pak Tri gitu ya. Rencananya cukup bagus sih sebenarnya Pak Tri. Nah, kira-kira nih kapan bisa dilaksanakan? Kalau yang dengan kepala sekolah ya mungkin minggu ini bisa, Bu, akhir minggu ini bisa lah. Dalam minggu ini saya akan komunikasi dengan kepala sekolah karena ini juga termasuk masalah berkaitan dengan murid kan penting juga ya, krusial banget itu kalau dibiarkan juga nanti kasihan murid. Kemudian nanti kalau sudah ada solusi dari atau ada persetujuan dari kepala sekolah ya mungkin kalau berkembang ke tadi yang mengambil apa namanya narasumber dari tempat lain atau sekolah lain. Nanti setelah ada keputusan, kalau tidak salah mungkin biasanya 1 minggu setelah itu sudah diputuskan gitu. Jadi minggu ini saya tak ketemu kepala sekolah gitu, menyampaikan dan memohon program. Nanti di minggu depan baru mungkin menghubungi narasumber lain atau yang tadi kayak pengawas atau yang lebih baik dari saya ketika ada praktek baik yang ditularkan. Oke, berarti secepatnya ya Pak Tri ya, betul. secepatnya. Oke Pak Tri, dari perbincangan kita yang sudah kita lalui ini, kira-kira nih apa yang sudah didapatkan Pak Tri sejauh ini ya? Gitu. Atau mungkin bisa disimpulkan nih, apakah sudah mendapatkan gambaran atau solusi atau seperti apa? Boleh Pak Tri ceritakan? Gambaran saya ini setelah berbincang dengan Bu Anggun sudah ada gambaran jelas ya. Jadi tadinya awal saya juga bingung ini saya mau ngapain, tapi setelah berbincang ini terima kasih juga Bu Anggun, ini saya dapat beberapa langkah untuk ke depan ya. Ada tadi komunikasi, kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti saya akan mengusulkan adanya IHT atau program-program penularan praktek baik dari kurikulum Merdeka secara berkala ya, lebih intensif, atau juga nanti mengundang dari narasumber dari tempat lain seperti itu. Oke, kelihatannya sudah bagus banget. Ini rencananya juga sudah matang ya Pak Tri. Tinggal apa namanya? Nantinya saya ingin tahu tentang progresnya ya, seperti apa. Mungkin kapan ini Pak Tri bisa kita berbincang kembali ini tentang evaluasi atau mungkin tentang progresnya yang Pak Tri sudah lalui gitu, kira-kira kapan nih? Mungkin paling cepat 2 minggu depan ya Bu ya, 2 minggu. Karena minggu ini saya baru konsultasi dengan kepala sekolah, nanti saya usahakan untuk mengusulkan di 2 minggu yang akan datang sudah terlaksana, paling enggak awal program sudah mulai dilaksanakan. Jadi saya juga kepengen nanti ngobrol lagi dengan Bu Anggun, nanti saya akan banyak curhat lah nanti perkembangannya seperti apa. Oke Pak Tri, tadi apa yang sudah sampaikan Pak Tri ya luar biasa banget. Jadi kepingin pembelajaran di sekolahan lebih bervariatif lagi, lebih tentunya anak-anak juga semakin antusias untuk belajarnya begitu ya Pak Tri. Dengan tadi yang sudah Pak Tri rencanakan ingin mengadakan IHT, kemudian memberdayakan komunitas praktisi dan sebagainya. Harapan saya sih itu berhasil juga ya Pak Tri. Iya Bu, terima kasih. Nah, tetap semangat Pak Tri untuk menjadi guru yang selalu apa namanya bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Untuk sekolah kita biar lebih maju lagi. Itu Pak Tri, mungkin percakapan kita sudah cukup atau mungkin ada hal lain yang mungkin Pak Tri masih ingin sampaikan? Sementara itu nanti di sekitar 2 minggu yang akan datang mungkin Bu Anggun ampun bosen ya, nanti saya hubungi lagi, saya akan banyak surat lagi dengan Bu Anggun. Insya Allah tidak bosan Pak, ini juga terkait dengan pendidikan ya, Insya Allah saya sih tetap termotivasi nih itu kalau kaitannya dengan pendidikan gitu ya. Oke, terima kasih juga Pak Tri perbincangannya yang cukup luar biasa ini. Siap. Terima kasih Bu Anggun, saya mohon diri dulu, nanti kita segera ketemu dan saya sudah dapat pencerahan. Matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Bu Anggun, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, udah berjalan lancar sih tadi, jadi udah plong gitu ya, Iya. udah membantu coach juga. Ya, coachingnya tadi terbantu sekali ya. Nah, sepertinya seperti itu. Siapa tadi coachingnya ya? Dari teman Bu Anggun Coach ya? saya namanya Pak Tri Oh Setiaji. iya, itu juga kelihatannya luar biasa juga itu Pak Tri ya. Nah, alhamdulillah kalau memang sudah tadi berlangsung dengan baik proses coachingnya. Nah ini saya sedikit ada beberapa pertanyaan pada Bu Anggun, tentunya yang berkaitan tadi dengan proses coachingnya. Begitu Bu Anggun, tidak keberatan ya Bu Anggun ya? Tidak. Ya, yang pertama, kira-kira tadi apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching sama Bu Anggun seperti itu? Alhamdulillah Pak, tadi selama coaching tuh sudah menggunakan alur tirta ya, sesuai Iya. dengan ada tujuan, indikator, kemudian identifikasi maksud saya, kemudian rencana aksi, tanggung jawab juga ada di situ. Sepertinya seperti itu Pak. Kemudian juga coach ternyata mampu nih menemukan ide-idenya sendiri sehingga si coachnya itu ternyata bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya, bukan dari saya begitu Pak. Berarti kalau boleh dikatakan itu Bu Anggun berhasil sebagai coach ya, karena Ya, si coach mudah-mudahan. itu bisa menemukan penyelesaian permasalahannya sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian itu kan Bu Anggun sudah berhasil tuh sesuai dengan alur tirta dan sebagainya, prinsip-prinsipnya juga sudah terlewati. Nah, ini ada beberapa tadi yang saya amati ketika mengobservasi Bu Anggun, ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi dan sebagainya sampai proses tanggung jawab aksinya seperti itu. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Anggun dengan coachingnya bahwa sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Bu Anggun bisa masuk ke dalam ranah lingkupnya si coach tersebut. Jadi si coach juga tidak ragu-ragu untuk menceritakan kepada Bu Anggun seperti itu. Satu lagi Bu Anggun, bahwa ke depan potensi apa kira-kira yang perlu dikembangkan oleh Bu Anggun sendiri nanti ketika menjadi coach kembali dalam proses coaching seperti itu. Oke. Mungkin yang akan dikembangkan kembali ya, saya akan lebih memahami lagi nih alur tirtanya seperti apa. Artinya saya harus bisa lebih memahami lagi agar aktivitas coaching berikutnya itu lebih baik lagi tentunya itu. Kalau menurut saya sih Bu Anggun sudah bagus tadi ya sebagai coach ya, dalam proses coaching sudah luar biasa. Tapi ketika memang mau mengembangkan alur kita juga tidak ada salahnya. Saya juga nanti pengen juga nanti sedikit berbagi pengalaman juga dengan Bu Anggun. Terima kasih Bu Anggun. Saya kira percakapan pada hari ini cukup dan yang beberapa pertanyaan saya juga sudah cukup. Dan selamat sekali lagi Bu Anggun sudah sukses berhasil sebagai coach dalam proses coaching dan bisa membuka pintu si coach atau Pak Tri tadi ya dengan memberikan pemantik, jadi Pak Tri bisa menyelesaikan permasalahan tersendiri, nanti merencanakan dan sebagainya. Terima kasih Bu Anggun. Sama-sama Pak. Ya. Pak Nur Sahid, saya juga berterima kasih nih kegiatan perbincangan kita ini tadi di pra dan di pasca membuat saya bisa evaluasi diri ya untuk bisa memperbaiki ke depannya. Ya, terima kasih. banyak Pak. Sukses Bu Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahid. Siang Bu Anggun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Bu Anggun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Sahid. Iya. Mohon maaf nih Pak Sahid mengganggu waktunya nih. Saya minta waktu sedikit ya untuk bisa saya mengutarakan permasalahan saya, boleh? Oh nggak apa-apa, waktu saya bebas. Saya kan cuma ngajar hanya 3 jam pelajaran setiap harinya karena saya kebetulan ngajarnya mapel PJOK. Jadi monggo Bu Anggun bisa bertanya-tanya ataupun akan memberikan sharing-sharing ataupun mengutarakan permasalahan apapun, tujuannya Bu Anggun monggo dipersilahkan. Iya Pak Sahid, nih saya mau cerita nih sebenarnya Pak Sahid, ini kondisi tentang sekolahan saya. Nah kebetulan di sekolahan saya itu kan banyak nih Pak guru-guru senior
yang banyak yang banyak belum bisa IT gitulah ya. Nah, saya melihat mereka atau beliau-beliaunya juga mengajarnya ya kayak gitu-gitu aja lah Pak, monoton, artinya ceramah kayak gitu. Kemudian saya lihat juga murid-muridnya terlihat bosan, nah itulah, kurang antusias, kurang semangat kayak gitu Pak Sahid. Itu kondisinya gitu. Padahal ya Pak, kalau misalkan zaman sekarang kan ya perkembangannya terus gitu ya Pak, seharusnya kan guru harus bisa lebih bisa menyesuaikan diri mungkin dengan perkembangan zaman gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini Bu Anggun kira-kira nanti dengan kondisi seperti itu yang diinginkan atau yang diharapkan Bu Anggun untuk teman-teman ataupun murid yang di sekolah Bu Anggun gimana itu? Ini sih Pak sebenarnya ya dari saya menghubungi Pak Sahid ini, saya kepingin ya tujuannya perbincangan pada hari ini, nanti saya kepingin ada solusi nih bagaimana caranya sih biar guru-guru di tempat saya itu nanti bisa lebih kreatif lagi, inovatif lagi, terutama dalam media pembelajaran, metode pembelajarannya, begitu Pak Sahid. Bagus sekali itu tujuannya Bu Anggun, mencari solusi ya untuk teman-teman Bu Anggun ataupun anak didiknya Bu Anggun. Nah itu kalau boleh tahu, apakah kira-kira Bu Anggun sudah punya rencana sendiri barangkali dalam jauh-jauh hari ini dengan kondisi seperti itu, apakah punya rencana tersendiri untuk solusi tersebut seperti itu? Iya sih, saya sudah ada rencana, tapi masih gambaran sih Pak. Ya, saya pingin sebenarnya ada mentoring lah kayak gitu. Saya nanti akan mendampingi teman-teman atau guru-guru yang senior yang memang IT-nya juga masih kurang. Nanti dalam hal ini saya akan mendampingi beliau-beliau agar bisa membuat lah media pembelajaran yang lebih bervariatif. Itu alternatif pertama sih Pak kayak gitu. Mungkin ada juga alternatif yang kedua, saya juga kepingin menghubungi kepala sekolah, kepingin ada IHT sepertinya Pak, biar teman-teman juga bisa. Iya, itu dua rencana itu sangat bagus sebenarnya Bu Anggun, tinggal nanti dipilih salah satu ataupun dua-duanya digabung itu ya. Itu nah dengan rencana-rencananya Bu Anggun, kira-kira sudah memprediksi belum Bu Anggun ini rencana tersebut ketika nanti dilaksanakan sama Bu Anggun, keberhasilannya untuk teman-teman yang non sewu sudah berusia lebih lanjut seperti itu, kira-kira keberhasilannya seperti apa Bu Anggun? Sudah dapat gambaran ataupun prediksi gimana? Iya, saya sih harapannya bisa berhasil nih Pak, karena saya nantinya juga kepingin nih nanti minta tolong dengan teman gitu. Kebetulan di sekolah saya kan juga ada guru muda-muda ya, yang IT-nya juga sudah oke begitu. Mungkin saya akan minta bantuan mereka gitu untuk proses pendampingan atau mentoring dengan teman-teman begitu Pak Sahid kayaknya. Jadinya biar terlaksana gitu, bisa berhasil gitu Pak Sahid. Itu suatu potensi juga Bu Anggun, bahwa punya teman-teman yang muda juga, biasanya energik seperti itu. Nah, ini juga bisa untuk peluang. Nah, kira-kira peluang ataupun kesempatan yang sudah dimiliki Bu Anggun saat ini sebatas mana ini? Apakah cuma sekedar teman muda ataupun kesempatan dan sebagainya itu? Adakah kesempatan yang kemarin-kemarin sama Bu Anggun, adakah kesempatan untuk solusi tersebut ataupun rencana-rencana tadi? Iya, kalau itu sih sebenarnya masih gambaran rencana saja sih Pak Said, belum ada tindak lanjutnya apapun ya. Tapi saya punya upaya nih, punya keinginan untuk segera melaksanakannya. Iya. Kalau memang rencananya Bu Anggun mau melaksanakan itu juga bagus. Nah, saya juga pengen tahu kira-kira kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki di sekelilingnya Bu Anggun, di sekolahan, sarana, prasarana ataupun teman-teman guru itu kekuatannya kira-kira apa saja yang dimiliki di sekolahan Bu Anggun gitu. Iya. Kalau saya lihat nih Pak, kalau di sekolahan kebetulan kan ada nih banyak tablet sebenarnya ya, itu bisa digunakan. Nanti kita bisa berlatih dengan aplikasi-aplikasi yang ada di tablet itu, misalnya kita menggunakan Canva atau apa, itu nanti bisa diajarkan sama teman. Kemudian juga saya tahu bahwa teman-teman guru walaupun senior tapi masih bersemangat. Cuman kendalanya kan hanya dia belum bisa, makanya kita perlu mendampingi gitu Pak. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi sebenarnya peluang itu banyak sekali ya, peluang, kemudian juga tadi sudah punya modal IT, teman-teman guru yang semangat itu sudah luar biasa. Nah, ini juga perlu dicermati juga Bu Anggun, bahwa kadang suatu rencana ataupun pemikiran kadang pasti ada hambatan. Nah, tadi sedikit ini sudah dipecahkan sama Bu Anggun bahwa
ada hambatan sedikit. Nah, kira-kira ada lebih nggak? Ada hambatan-hambatan yang lain nggak selain tadi? Ada orang tua yang sudah sedikit males lah membuka IT laptop dan atau Chromebook dan sebagainya, itu hambatan yang lain kira-kira ada nggak yang lebih spesifik seperti itu? Saya kira sih enggak ya Pak, karena ini juga belum dicobakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih enggak ada bisa dilaksanakan lah, saya kira. Iya. Kalau memang itu sebuah solusi yang dikira-kira sama Bu Anggun memang tepat, tadi ada solusi IHT ataupun pembelajaran langsung di mentoring sama Bu Anggun, ya saya kira itu juga sudah luar biasa ya. Ini tinggal perencanaan aksinya. Nah, Bu Anggun kira-kira siap nggak melaksanakan tadi yang sudah diangankan sama Bu Anggun, rencananya seperti ini sebelumnya? Kira-kira siap nggak Bu Anggun untuk melaksanakan? Iya. Pingin sih siap lah insya Allah Pak, karena saya juga punya rasa tanggung jawab ya terhadap sekolahan, kepingin sekolahnya maju, jadi saya kepingin segera mungkin lah itu bisa saya laksanakan gitu, dengan bantuan tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman. Nah, rencana utamanya ini harus punya rencana Bu Anggun, karena melihat situasi seperti itu kan harus benar-benar direncanakan dengan matang. Nah, monggo Bu Anggun kira-kira barangkali ada rencana apa, biar saya juga pengen tahu ini, penasaran ini rencananya Bu Anggun seperti apa. Kalau rencana berarti besok pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dulu Pak dengan Bapak Kepala Sekolah ya tentang apa yang mungkin akan saya laksanakan gitu dengan teman-teman. Itu pertama konsultasi, kalau nanti dari Bapak Kepala Sekolah menyetujui ACC gitu itu nanti langkah berikutnya ya saya akan komunikasi juga dengan teman rekan sejawat yang tadi yang pinter IT itu untuk membantu saya Pak gitu ya, biar efektif juga gitu. Nah, prioritas utamanya itu tadi ya kepala sekolah dulu ya, berarti awal pertama ya harus ya, karena biar bagaimanapun kita punya orang tua ya, yaitu kepala sekolah. Nah, kemudian rencana Bu Anggun ini kan sangat bagus, sudah direncanakan, tadi juga sudah terstruktur lah ya dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Nah, kira-kira ketika di siklus ataupun dijadwalkan, itu ada rencana jangka panjang atau jangka pendek dan sebagainya, ada nggak Pak Anggun? Iya, kalau menurut saya sih ini rencana jangka pendek gitu ya Pak, karena memang segera akan dilaksanakan gitu Pak. Ya, saya kira tinggal dilaksanakan saja. Nanti kalau mendengarkan tadi yang disampaikan Bu Anggun, saya kira Bu Anggun sudah punya solusi sendiri sebenarnya, tanpa bantuan orang lain ataupun bantuan saya seperti itu. Jadi tinggal kemauannya Bu Anggun nanti setelah merencanakan, melaksanakan aksinya seperti itu. Nah, satunya lagi ini yang komitmen ini, maksudnya dalam artian jangan cuma rencana-rencana. Nah, saya juga butuh kepastian Bu Anggun, kira-kira ini mantap, konsisten apa enggak dengan rencana ini, dilaksanakan apa enggak, seperti itu. Mantap lah Pak, saya punya keinginan kuat nih. Iya. Mudah-mudahan ini Pak, jadi mungkin 2 minggu ke depan gitu ya, kita akan ngobrol kembali Pak. Jadi nanti saya akan mendiskusikan kembali dengan Pak Syahid apa yang sudah saya laksanakan. Oh, sangat gitu, senang Pak. sekali. Boleh Saya ya, Pak? siap, Nanti malah justru saya penasaran ini. Boleh ya, kita boleh berbincang sekali ya. kembali. Saya penasaran dengan komitmennya Bu Anggun, solusi yang tadi sudah disampaikan Bu Anggun sendiri, nanti dilaksanakan seperti apa 2 minggu kemudian. Saya nanti pasti baik saya yang ke tempatnya Bu Anggun atau Bu Anggun yang ke tempatnya saya, nanti saya penasaran ini hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Ya, saya kira itu Bu Anggun yang bisa saya bantu. Kalau barangkali masih ada sesuatu yang perlu disampaikan Bu Anggun, monggo. Saya kira sesuatu permasalahan bisa dihadapi dan solusi dengan keyakinan sendiri seperti itu. Sebelumnya dan sesudahnya ini Pak, terima kasih banyak sudah membantu saya membuat vlog ya, walaupun saya yang akhirnya idenya juga sebenarnya saya ada gitu, tapi sekarang sudah merasa lega apa yang harus saya lakukan gitu, lebih mantap seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Syahid untuk kali ini. Sama-sama, dan mohon maaf barangkali saya tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa mensupport saja. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahid. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat Pak Syahid. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Tri.
Mohon Iya. maaf ini mengganggu sebentar waktunya Pak Tri nih. Wah, boleh, enggak apa-apa. Silakan. Ya, ini saya mau sharing-sharing sedikit Pak Tri. Oh, sharing ya. Jadi apa yang perlu kita sharing untuk hari ini nih Pak Ya, Said? saya mau sedikit mengutarakan suatu permasalahan yang ada dalam sekolahan saya Pak Tri. Jadi intinya begini Pak Tri, saya punya siswa. Siswa itu di kelas 3 tepatnya, bahwa kelas 3 kan jumlah siswanya 25 anak. Nah ini di kelas tersebut ada 2 siswa saya yang hiperaktif Pak Tri. Jadi, Hiperaktif. ya, siswa saya itu yang 2 itu luar biasa aktifnya, super sekali. Jadi kepengennya lari-lari, jalan-jalan, baik di ruangan kelas, apalagi kalau di lapangan. Saya kan sebagai guru olahraga Pak Tri. Jadi kalau di jalan sedang nyebrang atau menuju ke lapangan itu sangat mengkhawatirkan sekali Pak Tri. Jadi anaknya memang luar biasa aktif. Nah, ini mohon petunjuk ataupun supportnya supaya saya bisa melewati permasalahan seperti ini Pak Tri. Iya, baik Pak Said ya. Ini Pak Said menyampaikan ada siswa yang hiperaktif ya, berarti ya. Nah, selain hiperaktif mungkin ada kondisi yang bisa diceritakan yang lain Pak Said? Selain hiperaktif, saya kira teman-teman di kelas yang lain sih sudah biasa ya, normal, wajarnya anak-anak lah. Ketika bermain ataupun nakal sepertinya wajar semua. Tapi kalau yang 2 anak ini memang luar biasa, jadi lain daripada yang lain, di atas rata-rata seperti Pak Tri. Kondisi saat ini ya memang 2 anak itu Pak Tri. 2 anak. Iya Pak Said, ini berarti ada 2 siswa yang hiperaktif dan cenderung kalau sedang praktek terutama melewati jalan raya berbahaya ya kondisinya begitu. Iya, baik. Dengan kata lain ini yang ingin diharapkan nanti dari pembicaraan ini Pak Said pengen mendapatkan apa Pak Said? Kalau saya pribadi mengharapkan ya anak tersebut, 2 anak itu yang hiperaktif, aktifnya luar biasanya, super aktifnya itu bermanfaat ke arah yang positif begitu. Jadi tidak menuju ke arah yang negatif seperti nakal ataupun mungkin yang membahayakan teman atau bahkan membahayakan diri sendiri. Tapi ketika aktifnya itu yang positif, yang baik, itu akan terarah yang lebih baik seperti itu Pak. Iya, baik. Aktif yang bermanfaat ya Pak Said, ini seperti apa yang dibayangkan Pak Said ini? Iya, kalau saya bayangan saya seperti ini Pak. Saya pernah membaca buku bahwa anak yang hiperaktif ataupun yang super aktif itu biasanya karena memang kelebihan energi. Atau kelebihan tenaga, atau bahkan mungkin membutuhkan perhatian khusus, kepengen diperhatikan, kepengen menonjol seperti Pak Trina. Yang harapan saya nanti ketika menuju ataupun aktif yang positif atau yang baik itu, anak itu nantinya berperilakunya itu aktifnya ke contoh misalnya menjadi atlet olahraga ataupun mungkin jadi ketua kelas atau petugas kelas yang lain, jadi nanti tersalurkan seperti itu. Seperti itu ya. Iya, baik. Jadi kondisi yang diharapkan itu sebetulnya dari beraktif atau aktif ini bermanfaat ya Pak Said. Ya, ini disalurkan ke hal-hal yang positif ya. Sejauh ini yang sudah Pak Said lakukan terhadap 2 siswa tersebut untuk mengarahkan mungkin ya, ini sudah seperti apa Pak Said yang dilakukan? Ya, sampai saat ini sih karena saya juga baru 1 semester di sekolahan ini, jadi hanya sebatas ya mendampingi saja. Ketika anak tersebut itu terlewat batas, mungkin berlebihan bermainnya, bercandanya dengan teman, ya saya menegur sebenarnya, kadang mengarahkan supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan teman ataupun merugikan diri sendiri seperti itu Pak. Iya, sebetulnya nih Pak Said ini ngobrol-ngobrol ya, kalau kondisi anak yang tadi beraktif atau sangat aktif ini dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira dia dianggap berapa itu Pak Said? Kalau aktifnya sih menurut saya karena memang di atas rata-rata ya itu
Bahkan kalau aktifnya itu sampai 9 itu. 9 ya, wah Karena luar memang biasa. hiperaktif itu seperti itu Pak. Kalau rata-rata anak kan ya 5 lah misalnya, nah itu Iya. di atasnya anak-anak rata-rata. 9, iya baik, luar biasa. Nah nanti yang diharapkan dari apa yang sudah dilakukan Pak Syahid nanti sampai ke angka dia bisa turun atau akan malah berkembang seperti apa Pak di angka ideal tadi 1 sampai 10? Saya sebenarnya ada 2 harapan. Dua harapan. Ketika memang anak itu bisa diturunkan normal dengan anak-anak yang lain menjadi angka 5 aktifnya, kalaupun tidak bisa, saya punya harapan ketika di level 9 aktifnya, tapi level 9 yang bermanfaat. Bermanfaat, oke, level 9 yang bermanfaat ya Pak Syahid. Oke, terus kira-kira nih dari Pak Syahid yang dibayangkan atau sudah terpikirkan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan tadi yang diharapkan oleh Pak Syahid ya, dari anak yang hiperaktifnya 9 atau dia bisa disalurkan diturunkan jadi 5 atau dia 9 tapi bermanfaat, ini yang dibutuhkan atau rencana ke depan kira-kira Pak Syahid apa saja ini Pak? Ya, rencana saya kepengin anak itu nanti saya salurkan itu, saya sarankan masuk ekstrakurikuler, misalnya karate atau pencak silat atau bahkan sepak bola, yang di situ pasti mengeluarkan energi yang banyak. Jadi sehingga anak itu energinya akan terarah seperti itu, dan perhatiannya anak itu juga nanti akan terfokus ke ekstrakurikuler, misalnya ikut pencak silatnya atau karatenya seperti itu. Jadi anak akan bermanfaat energinya di situ. Kemudian fasilitasnya ataupun dukungan yang saya butuhkan ya jelas program sekolahan nanti, ekstrakurikuler yang bisa menampung anak-anak seperti itu. Mungkin juga bisa ada di kelas-kelas yang lain kan seperti itu. Nah ini yang sementara saat ini saya temukan di kelas 3 seperti itu. Iya, baik Pak Syahid. Jadi ada satu alternatif untuk penyalurannya melalui program ekstrakurikuler ya Pak Syahid. Mungkin ada lagi yang bisa Pak Syahid usulkan melalui kepala sekolah atau melalui program sekolah mungkin selain ekstrakurikuler? Kalau program sekolah saya kira ekstrakurikulernya. Nah justru saya nanti ada satu lagi mungkin kolaborasi dengan guru kelas. Jadi saya nanti akan meminta kepada guru kelas bahwa tolong kepada 2 anak ini guru kelas juga memperhatikan lebih. Contoh misalnya ditunjuk jadi ketua kelas atau ketua kelompok atau mungkin petugas piket setiap hari mengambil kapur atau menghapus papan tulis, itu biasanya anak-anak seperti itu cenderung lebih suka diberi tugas-tugas seperti itu. Jadi energinya akan tersalurkan seperti itu. Jadi yang ke arah motorik ya berarti itu. Iya. Ini dari yang Pak Syahid sampaikan, ini dari yang program ekstrakurikuler atau kolaborasi dengan guru kelas. Ini kira-kira yang akan terlibat dalam rencana ini siapa saja Pak Syahid? Ya. Kalau melihat tadi program yang saya rencanakan dari ekstrakurikuler dan kegiatan di kelas itu, otomatis pertama kepala sekolah, karena yang punya visi misi yang bertanda tangan kepala sekolah bertanggung jawab. Kemudian teman-teman guru di bidangnya atau guru ekstrakurikulernya tersebut, kemudian guru kelasnya. Jadi nanti semuanya akan berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan ini, Pak. Iya baik, Pak Syahid, kurang lebih ini dari sekian banyak orang ini dari rencana yang tadi disampaikan, langkah-langkah atau tahap-tahapannya seperti apa saja Pak Syahid kurang lebih? Ya, tahapannya jelas satu merencanakan membuat program ekstrakurikuler, kemudian mencari pelatih-pelatih di ekstrakurikuler itu, nanti anaknya memilih apa seperti itu. Kemudian juga untuk di kelasnya nanti juga saya akan berdiskusi dengan guru kelasnya seperti itu. Diskusi. Baik. Nah Pak Syahid, ini rencananya udah banyak ya. Ada lagi mungkin yang perlu direncanakan dalam langkah-langkah ini untuk antisipasi atau program yang Pak Syahid akan usulkan? Ya, sementara sih saya baru punya pandangan 2 program itu, Pak. 2 program ya. Baik Pak Syahid. Ini kapan rencananya akan mulai ini yang terdekat misalnya? Ya, rencana saya
nanti yang pertama otomatis saya akan menyampaikan ke kepala sekolah mungkin besok atau Besok. 2 hari 3 hari berikutnya ini. Setelah ini saya langsung komunikasi dengan kepala sekolah diizinkan atau tidaknya. Ketika diizinkan minggu ini paling lambat harus sudah melaksanakan ekstrakurikuler dan anak tersebut harus ikut seperti itu. Kemudian ke guru kelasnya juga langsung, saya kira tidak perlu dengan kepala sekolah, juga bisa kegiatan kelasnya langsung dengan guru dengan guru kelasnya. Seperti itu ya Pak Said. Baik. Jadi yang terdekat berarti di minggu ini ya Pak Said ini. Semoga bisa terlaksana. Semoga bisa terlaksana. Iya, luar biasa sekali dari rencana Pak Said yang sampaikan. Ini selain yang tadi Pak Said semua sudah ungkapkan, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana ini? Mungkin ada sarana, prasarana atau sumber daya yang lain mungkin Pak Said? Ya, yang saya butuhkan yang jelas satu dukungan semua warga sekolah, Dukungan. ya. Baik kepala sekolah, teman-teman guru dan sebagainya, ataupun mungkin anak-anak yang lain juga harus mensupport, harus mendukung demi tercapainya program tersebut. Dan satunya lagi, karena ekstrakurikuler harus membutuhkan pelatih yang profesional, otomatis saya nanti juga membutuhkan sumber daya manusia atau pelatih yang profesional juga dari luar tentunya, karena dari sekolahan tidak ada yang profesional sebagai pelatih baik pencaksilat ataupun karate. Ada lagi Pak Said mungkin yang perlu ditambahkan atau ide lain yang dibutuhkan tadi ya, sarana prasarana dan sebagainya selain pelatih atau SDM? Saya kira cukup Pak. Oke, sampai itu ya. Baik. Iya. Luar biasa sekali tadi Pak Said sudah menyampaikan ya, ini nanti saya akan rapikan dan akan sampaikan lagi ke Pak Said. Ini dari awal kita pembicaraan ini yang kita dapatkan apa Pak Said dari yang sudah kita Pak Said sampaikan atau saya tanyakan, ini yang dapat Pak Said setidaknya kayak disimpulkan lah seperti itu tuh, apa sudah ada gambaran atau belum, seperti apa Pak Said ini? Iya, gambaran saya dari awal sampai terakhir tadi berbincang dengan Pak Tri, yang jelas satu sudah bisa mengeluarkan unek-unek atau aspirasi saya dalam hati, bisa menyampaikan kepada Pak Tri sehingga menjadi lebih lega lah, legowo seperti itu. Kemudian dua, sedikit ada gambaran terpecahkan permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan sama Pak Tri. Jadi semoga ada harapan lah untuk program tadi untuk memecahkan permasalahan itu. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Said. Saya juga nanti kepengen mendengar bagaimana perkembangannya di minggu depan ya, dari setelah rencana yang pertama dijalankan Pak Said ini, nanti minggu-minggu depan mungkin kita bisa ketemu lagi lah seperti apa itu. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Pak Said. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi. Tetap semangat Pak Said. Siap, saya akan sempatkan waktu, insya Allah kapanpun Pak Said membutuhkan, tinggal telepon saja. Ya, terima kasih Pak Tri. Nanti setelah saya melaksanakan 1 minggu atau 2 minggu lagi perkembangannya langsung saya sampaikan ke Pak Tri. Begitu Pak Tri. Ya mungkin sekali lagi nanti minta waktunya kembali. Siap Pak Said. Siap. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.